Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mira yang saya hormati dan saya sayangi. Ya, mulai Niko, Niko. Tapi kan Bung jadi tujuan. Ya, Bung Lapo. Saya berharap Saudara Egy Sujana dan Joget segera meluncur karena ini masalah serius. Kalau yang takut saya ucapkan saya baik, saya narah. Saudara sekalian, minggu kemarin MH Ibnu Najib merilis video mengancam melengsarkan Jokowi. Lalu kemudian saya dihubungi salah satu media nasional untuk memberikan komentar terhadap video viral MH Ibnu Najib itu. Lalu kemudian saya memberi konteks. Ada dua alasan mendasar kenapa Jokowi saya dukung dilengsarkan. Pertama, KKN, anak dan mantunya jadi wali kota itu pertama. Belum pernah Soekarno, belum pernah begitu. Presiden Soeharto juga belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Baru ada ya. Ya, hari ini sudah diresmikan menjadi wali kota Solo dan Medan. Dan ini pasti akan beranak pinak. Dan ini akan juga menjadi sumber korupsi. Nah, yang kedua adalah korupsi. Korupsi, oleh sebab itu, pertama saya mendukung pernyataan Agus Raharjo, mantan Ketua KPK, agar koruptor bansos dihukum mati. Setuju? Nah, jadi hari ini kita minta supaya Juliari dan semua koruptor bansos itu dihukum mati. Kenapa? Itu tadi, uang orang miskin saja dimakan. Kemudian uang buruh pun dimakan. Jadi saya pikir, saya setuju, saya sependapat agar bagaimana supaya buruh ini turun rame-rame ke jalan, ya kan, dari seluruh pelosok tanah air sampai ke luar negeri memprotes. Kenapa? Atas izin siapa mereka memainkan itu di bursa efek sehingga rugi sampai puluhan triliun. Dulu saya ingat Direktur Bank Iskandar-Dinata, Diki Iskandar, Diki itu juga memainkan uang seperti ini. Ya, jadi saya kira nggak usah lama-lama, minggu depan bila perlu aksi untuk segera ditangkap. Ini tangkap aja. Jadi datang ke kejaksaan, datang ke KPK, datang ke kepolisian untuk minta supaya mereka ditangkap sekaligus ditegak ke luar negeri, ya, supaya konkret dia, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, budaya korupsi ini sudah menjadi wabah yang luar biasa. Misalnya begini, wabah dalam arti bahwa mendukung seorang presiden itu tidak boleh ada oligarki. Oligarki misalnya begini, oligarki itu para pengusaha berkumpul, kemudian memberikan dana-dana untuk kemudian menyetor dana-dana itu ke tim Pilpres. Akhirnya kemudian, ini kan secara otomatis presiden terpilih pasti dia berhutang budi kepada pengusaha-pengusaha itu. Contoh misalnya, sampai hari ini saya belum pernah DPR sendiri mempersoalkan Pak Jokowi terpilih karena didukung para pengusaha. Saya kira Ahok ngomong begitu itu dia pasti dia punya alasan yang kuat. Nah, oleh sebab itu, mulai hari ini kita tidak lagi membiarkan pembudayaan atau memelihara ini oligarki dengan cara para pengusaha-pengusaha itu memberikan duit yang sebesar-besarnya untuk mendukung calon presiden sehingga kemudian mereka menjadi sebuah berita kekuasaan antara oligarki di dalamnya kekuasaan penguasa dan penguasa dan pengusaha. Nah, kenapa? Bagaimana kita bisa melihat kasus Gibran di Solo misalnya? Sampai hari ini pun akhirnya ya menguap saja. Jadi saya kira hari ini tolong saudara-saudara Intel jangan curigai kami. Kalau nggak ada kami, Republik ini tenggelam. Kenapa? Kami tidak digaji. DPR digaji, tapi hari ini apa?
Kita dengar, belum pernah misalnya DPR berteriak, belum pernah sampai detik ini. Saya yang mendengar dari teman-teman kemarin, kebetulan mereka teman-teman PPI demo saya di Bandung. Kalau nggak saya akan datang itu, Bung Apung. Iya. Kenapa demikian? Karena kita prihatin. Bagaimana buruh yang sudah begitu susah, gajinya susah, yang gajinya sedikit, ya kan? Kemudian uangnya, ini kejahatan luar biasa ini. Saya pikir ini perlu hukuman ini seperti ini kan? Kenapa? Mereka-mereka ini kan tidak punya moral. Betul tadi itu. Ini lebih dari setan. Lebih dari iblis ini sebetulnya seperti ini. Kan dia nggak punya apa? Dia nggak punya beban. Nah, oleh sebab itu setelah tertangkapnya Mensos yang nyolong itu uang-uang bansos, nah tabriknya segera tangkap ini pimpinan BPJS, pimpinan BPJS yang ini bagaimana ada faktor setengah, nggak bisa dianggap ini alasan bahwa rugi karena permainan falas. Siapa yang suruh mereka mainkan uang untuk falas? Saya salah tanyakan itu. Atau bukan penyangka, nggak ada itu, bohong semuanya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan kita juga hari ini memberikan dukungan kepada KPK. Teman-teman media tolong catat. Agar supaya KPK, kemarin kan ada demo ke KPK, mendukung supaya ditangkap kalau tidak salah Herman Heri. HH itu sudah disebutkan oleh beberapa di media. Yang juga mendapat aliran dana dari bansos. Nah, bagaimana Ketua Komisi Hukum DPR saya ikut menikmati uang bansos kali itu kan? Nah, tidak ada. Kemudian Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Yunus kalau nggak salah itu ya disebutkan itu, juga menerima ini. Bagaimana DPR yang menjadi wakil rakyat harus mengelola ini, distribusi uang bansos kepada rakyat, malah ikut makan. Bahkan saya dengar lagi ada salah satu wakil ketua Komisi 8 Aceh kalau tidak salah, juga sama. Karena ada salah satu bupati di Bandung ngaku dia dikasih 2 miliar dari si Aceh. Bayangkan saja. Jadi uang ini jadi uang orang susah, orang miskin jadi bancakan. Bupati, anggota-anggota dewan dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita bikin pernyataan kita dukung hukuman mati. Nggak ada itu, nggak ada kompromi, hukuman mati. Dan kita dukung kepada KPK, kepolisian dan kejaksaan. Kami ini cinta Republik ini. Jadi kalau kalian tidak benar, mendingan kalian berhenti, gitu loh. Jadi daripada kemudian kalian, contoh misalnya begini, masa itu gedung kejaksaan terbakar hanya karena alasan itu untuk rokok, ini kan nggak masuk di akal ini. Ini negeri apa gitu, begini. Nah begitu juga misalnya kepolisian, kita dukung pernyataan Kapolri agar mengusut tuntas teman-teman yang terbunuh oleh kepolisian di Kilometer 50. Jangan hanya sekedar karena ini Kapolri baru kemudian nyenangin rakyat, ya kan? Nggak ada itu. Kalau misalnya ini dibawa ke mahkamah internasional, rejim ini pasti kena. Kenapa? Pembiaran. Presiden kena, kepala kepolisian kena, semua kita pimpinan negara pasti kena. Nah, jadi saya kira tentang korupsi ini, saya kira ini kejahatan luar biasa. Kita tahu ada KPK, tapi KPK jangan mandul. KPK kita desak supaya jangan hanya sampai kepada Juliari, dia juga harus segera memanggil. Kalau tidak curigai. Jangan-jangan KPK kebagian juga ini, ya kan? Itu masalahnya kan? Nah, jangan kan gitu ya. Berjamaah. Nah, kenapa kok hanya dilokalisir sampai di Juliari? Kan itu masalahnya. Ada apa dengan KPK? Kan kita boleh bertanya dong. Masa bertanya nggak boleh gitu? Ya, kan Pak Jokowi suruh kita kritik kan gitu ya kan? Kita kritik dan saya kira kritik ini kan masa negeri ini orang bertanya sih ditangkap, ya sudahlah. Punya amat kita negeri ini kan itu masalahnya kan. Nah, jadi saya kira begini kan. Persoalan bagaimana aliran-aliran dana korupsi ini saya kira baik di BPJS, baik di Bansos, baik di Jiwasraya, dan satunya lagi adalah dana haji yang digunakan untuk bangun infrastruktur jalan tol. Nah ini kan kacau, akibat orang yang beli haji, termasuk keluarga saya. Ini kan kacau ini, gitu loh. Nah ini kan nggak boleh, itu dana titipan. Orang kumpulin uang, ada yang jadi buruh, ada yang jual pisang goreng, kumpul uang bertahun-tahun, kemudian dapat tunggunya 10-20 tahun, uang itu dipakai bangun infrastruktur, dia tidak pernah mati jalan itu. Kacau ini kan masalahnya. Dan saya kira tahun ini pun, kemarin itu katanya, gagal jemaah haji berangkat itu alasannya COVID. Padahal usut punya usut bukan. Pemerintah tidak bisa, nggak ada uang untuk membayar
ongkos ONHP dan pemerintah Arab Saudi. Ini kan kejahatan juga ini masalahnya kan. Dengan enaknya misalnya, dengan enaknya baru kami mengatakan sayang tanda tangan itu. Bagaimana itu? Emang orang-orang yang berikan uang kepada Kiai Ma'ruf Amin itu sudah memberikan mandat. Silakan uang itu dipakai ke bangun jalan tol, kan tidak sekarang ini jalan tol sepi, bisnis terus sepi. Terus kapan kembalikan uang sekitar 8 triliun itu? Jadi bagaimana kalau musibah tidak berhenti? Biasanya kalau habis musibah itu berhenti hujan, kan gitu ya kan? Ini hujan terus menerus. Jakarta banjir, Anies Iskat. Kan kemudian Semarang banjir, Ganjar dibiarin. Ini apa kan masalahnya kan? Jadi saya kira, sekalian, kita marah, kita wajib marah. Kenapa? Kalau kita tidak biarkan korupsi dan kejahatan-kejahatan tentang uang-uang sosial dan sebagainya ini tidak ada hukum keras, ini nanti akan dianggap biasa. Bayangkan saja, dulu kita dengar senturi berapa itu? 8,7 triliun kita sudah, wah luar biasa. Sekarang 43 triliun yang aja. Lah, ini kan mestinya kan luar biasa nih kejahatan ini. Jadi saya kira hari ini tolong teman saudara Intel, tolong sampaikan kepada teman-teman di KPK, pimpinan Polri dan Kejaksaan, Anda serius. Kalau enggak, Anda juga bagian dari kejahatan itu, kan itu masalahnya kan itu. Dan tulisan saya bahwa 2 tahun di periode kedua pemerintahan Jokowi ini, prestasi terbesar itu adalah Jokowi memelihara korupsi. Kenapa tidak akan tegas? Dia memperlemah KPK dengan membuat RUU sehingga KPK menjadi mandul, kan itu masalahnya kan. Nah, jadi saya kira itu. Jadi hari ini salah satu tugas ideologi kami adalah kami ini cinta negeri ini. Kami mendukung, mendesak kepada KPK, kepada kepolisian dan kepada kejaksaan agar supaya apa yang kami ceritakan ini jangan hanya kami lihat di sini, jangan hanya kami lihat di jalan, jangan hanya buat muncul di medsos. Karena apa? Media-media mainstream kan sudah dibayar kelihatannya. Dia nggak mau itu, meskipun ada Kompas TV, meskipun kembali ada Kompas TV, lumayan lah daripada yang lain nggak mau, ya kan? Nah, jadi saya kira itu teman-teman media, saya pikir apa yang kami sampaikan tulis apa adanya, itu loh, ya kan? Nggak usah diedit-edit bahwa memang ini kejahatan luar biasa dan tangkap siapapun dia, itu loh. Pimpinan kemarin kan ketua Golkar kan sudah ditangkap si Stiano Fanto, ya kan? Begitu juga anak Tubaningrum, begitu juga si ketua P3. Siapa saja hari ini? Masa di dua itu mesti ditangkap ya? Jadi saya kira itu. Jadi harus ada keberanian moral, ya kan? Kita perlu datang ke KPK memberikan dukungan supaya kalau kamu KPK tidak melakukan juga, nah itu patut kita curigai. Nah, begitu kita sama polisian, begitu kejaksaan. Jadi jangan sampai begitu sampai di demo di sana orang kejaksaan malah menghambat kita. Terus kalian apa itu kalau begitu caranya, kan itu masalahnya kan. Jadi saya kira itu, ya. Jadi kita ingin hukum mati, hukum yang keras, minimal itu akan memberikan secara psikologis memberikan efek jerah, ya kan. Dan tangkap siapa saja, mau partai apa saja, siapa saja harus dibersihkan. Baru kemudian kita ingin betul-betul negeri ini dipimpin dengan cara yang benar. Ya kalau tidak, ya sama-sama menuju kepada kehancuran. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.